Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah, NIM 1801040089, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 5B. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang pragmatik. Yang mana pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang hakikat multidisipliner dalam pragmatik. Terus yang kedua ada tindak tutur dan implikatur. Yang ketiga ada relevansi diksi. Dan yang keempat ada peranggapan dan teori makna. Dimana yang pertama yaitu hakikat multidisipliner dalam pragmatik ya. Ini yang akan kita bahas, yaitu ada 3 rincian dari multidisipliner pragmatik yang dirinci yaitu menjadi 3 subtopik. Yang pertama meliputi definisi pragmatik, yang kedua ciri pragmatik, dan fenomena pragmatik. Nah, sebenarnya apa sih itu pragmatik? Nah, kita mulai dari definisinya dulu ya. Definisi pragmatik sendiri terdapat 5 kata kunci yang saling memiliki hubungan kalimat. Kata kunci tersebut meliputi informasi, encoding, konvensi, konteks, dan penggunaan. Pragmatik merupakan studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur atau penulis dan ditafsirkan oleh pendengar atau pembaca. Pesan yang disampaikan penutur atau penulis melalui tahapan-tahapan hingga akhirnya dapat dipahami dan ditafsirkan oleh pendengar atau pembaca sesuai dengan konteks komunikasi. Nah, itu merupakan definisi dari pragmatik. Selanjutnya kita membahas tentang ciri pragmatik. Nah, terdapat 2 ciri. Yang pertama yaitu pragmatik dipengaruhi oleh bidang ilmu meliputi linguistik, psikologi kognitif, antropologi kultural, filsafat, sosiologi, dan retorika. Nah, yang kedua pragmatik mempengaruhi perkembangan konseptual bidang ilmu lain. Jadi dipengaruhi dan juga mempengaruhi. Nah, ciri pragmatik itu sendiri. Terus yang ketiga yaitu fenomena pragmatik. Nah, untuk fenomena pragmatik sendiri itu terdiri atas teori dan konsep yang berkembang dalam pragmatik. Nah, teori pragmatik meliputi yang pertama yaitu ada teori tindak tutur oleh Austin yang membahas 3 tindak tutur meliputi tindak lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Yang kedua yaitu teori implikatur oleh relevansi oleh Sperber dan Wilson yang membahas prinsip relevansi, yaitu daya terapannya yang tidak hanya pada komunikasi tapi juga pada bidang kognisi untuk memperoleh informasi yang relevan. Nah, perwujudan karakteristik ekonomisnya adalah konsekuensi langsung asal-usul kognitif prinsip ini dan mempunyai kapasitas yang baik dalam membentuk ujaran-ujaran yang disampaikan penutur terhadap komunikasi maupun mempengaruhi pendengar. Nah, itu seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu ada konsep ya. Dalam pembahasan pragmatik itu meliputi yang pertama itu ada deiksis ya, yaitu meliputi deiksis waktu, tempat, wacana, persona, dan deiksis sosial. Dan peranggapan. Peranggapan itu meliputi peranggapan faktif, leksikal ya, non aktif, dan faktual tandingan. Peranggapan merupakan kondisi yang dianggap sebelum membuat ujaran, maka diharapkan peranggapan itu tidak terpengaruh oleh upaya apapun untuk menegasikan keadaan yang diuraikan oleh sebuah ujaran. Nah, berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pragmatik itu merupakan multidisipliner yang dipengaruhi oleh disiplin ilmu lain dan juga mempengaruhi disiplin ilmu lain. Dengan kata lain, pragmatik disumbang dari berbagai ilmu dan menyumbang ke ilmu lain. Nah, itu tentang multidisipliner ya dalam pragmatik. Terus yang kedua yaitu pembahasan kedua yaitu tentang tindak tutur dan implikatur.
Nah, tentang untuk tindak tutur dan implikator sendiri, ya, yang pertama itu kita perlu tahu ya tindak tutur apa sih itu tindak tutur. Nah, untuk tindak tutur sendiri itu terdapat banyak definisi ya. Nah, di sini yang akan saya sampaikan itu definisi dari Dekutif Sumarsono dan Piana Partama ya. Saya mendefinisikan bahwa tindak tutur merupakan bagian dari peristiwa tutur dan peristiwa tutur merupakan bagian dari situasi tutur. Setiap peristiwa tutur terbatas pada kegiatan atau aspek-aspek kegiatan secara langsung diatur oleh kaidah atau norma bagi penutur. Ujaran atau tindak tutur dapat terdiri dari suatu tindak tutur atau lebih dalam satu peristiwa tutur dan situasi tutur. Nah, jadi dengan demikian ujaran atau tindak tutur sangat tergantung dengan konteks ketika penutur itu bertutur. Nah, tuturan-tuturan baru dapat dimengerti hanya dalam kaitannya itu dengan kegiatan yang menjadi konteks tempat tuturan itu terjadi. Ya, sesuai dengan pendapat Al-Wasilah 1993 halaman 20 yang menyatakan bahwa ujaran bersifat konteks dependent atau tergantung konteks. Nah, tindak tutur sendiri itu merupakan gejala individu yang bersifat psikologis dan ditentukan oleh kemampuan bahasa penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Tindak tutur dititik beratkan kepada makna atau arti tindak, sedangkan peristiwa tutur lebih dititik beratkan pada tujuan peristiwanya, yang mana itu juga merupakan pengertian atau definisi dari Swito 1983 halaman 33. Nah, tindak tutur adalah kegiatan seseorang menggunakan bahasa kepada mitra tuturnya dalam rangka mengkomunikasikan sesuatu. Apa makna yang dikomunikasikan tidak hanya dapat dipahami itu berdasarkan penggunaan bahasa dalam bertutur tersebut, tetapi juga ditentukan oleh aspek-aspek komunikasi secara komprehensif, termasuk aspek-aspek situasional komunikasi. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis tindak tutur. Nah, tindak tutur yang pertama itu ada tindak tutur lokusi atau apa yang dikatakan. Itu adalah tindak tutur yang untuk menyatakan sesuatu. Misal, kakinya dua, pohon punya daun. Nah, tindak tutur yang dilakukan oleh penutur berkaitan dengan perbuatan dalam hubungannya tentang sesuatu dengan mengatakan sesuatu. Ya, tindakan sesuatu dengan mengatakan sesuatu seperti memutuskan, ya, mendoakan, merestui dan juga menuntut. Nah, terus yang kedua ada tindak tutur ilokusi. Nah, yaitu tindak tutur yang didefinisikan tindak tutur ilokusi itu sebagai sebuah tuturan selain berfungsi untuk mengatakan atau menginformasikan sesuatu, dapat juga digunakan untuk melakukan sesuatu, ya, untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, tindak tutur yang dilakukan oleh penutur berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang menyatakan sesuatu. Nah, contoh, saya tidak dapat datang, ya, saya tidak dapat datang. Nah, kalimat ini oleh seorang kepada temannya yang baru melaksanakan resepsi pernikahan, misalnya anaknya, tidak hanya berfungsi untuk menyatakan sesuatu, tapi juga untuk melakukan sesuatu, ya, yakni meminta maaf karena tidak bisa datang ke acara tersebut. Nah, itu yang kedua, ya. Yang ketiga yaitu tindak tutur perlokusi. Jadi yang pertama ada lokusi, yang kedua ada ilokusi, dan yang ketiga ini ada perlokusi. Nah, untuk perlokusi sendiri, perbuatan yang dilakukan dengan mengujarkan sesuatu, membuat orang lain percaya akan sesuatu dan mendesak orang lain untuk berbuat sesuatu dan lain-lain, atau mempengaruhi orang lain lah intinya. Nah,
contoh tempat itu jauh ya, itu kata tersebut itu mengandung pesan ya dalam pemikiran penutur bahwa ada keputusan saya tidak akan pergi ke sana, atau misalnya tugas ini terlalu sulit atau terlalu ribet ya, itu juga bisa menjadi maksud bahwa susah untuk melaksanakan tugas tersebut. Nah itu kan contohnya. Nah terus ya, dalam hal ini itu pembagian tindak tutur berdasarkan maksud penutur ketika berbicara ya, ilokusi itu membagi dalam 5 jenis. Nah itu yang kedua ya, itu dibagi menjadi 5 jenis ya. Pembagian menurut Shelley itu didasarkan atas asumsi berbicara menggunakan suatu bahasa adalah mewujudkan perilaku dalam aturan tertentu. Kalimat tindak tutur tersebut adalah yang pertama tindak tutur representatif ya, yang kedua ada tindak tutur komisif, nah yang ketiga ada tindak tutur direktif ya, terus ada tindak tutur ekspresif, dan juga ada yang terakhir itu ada tindak tutur deklaratif, yaitu kalau misalnya deklaratif itu yang berfungsi untuk memantapkan sesuatu yang dinyatakan antara lain dengan setuju atau tidak setuju ya, benar, salah, dan sebagainya. Contoh yang tadi saya sampaikan kalau bahwasanya kata-kata yang saya sampaikan sebenarnya benar kan ya. Nah itu juga merupakan contoh dari tindak tutur deklaratif. Nah berdasarkan isi kalimat tuturannya, kalimat itu dapat dibedakan menjadi 3 macam ya, yaitu kalimat deklaratif, kalimat tanya atau interrogatif ya, kalimat perintah atau imperatif. Nah itu merupakan dari tindak tutur ya. Terus sini yang selanjutnya yaitu peranggapan ya. Nah untuk peranggapan sendiri itu berasal dari kata to presuppose ya, yang dalam bahasa Inggris itu maknanya ya, itu maknanya itu menduga sebelumnya ya, jadi menduga sebelumnya, praanggapan ya, jadi kan pra itu kan sebelum ya, ya praanggapan berarti menduga sebelumnya ya, anggapan itu kan peranggapan, jadi menduga sebelumnya. Dalam arti sebelum pembicaraan atau penulis mengucapkan sesuatu, ia sudah memiliki dugaan sebelumnya, yaitu tentang kawan bicara atau hal yang dibicarakan sebenarnya. Nah, peranggapan ini ya itu berasal dari perdebatan dalam ilmu filsafat ya, khususnya tentang hakikat rujukan, apa-apa atau benda atau keadaan dan sebagainya yang dirujuk oleh kata, frasa atau kalimat dan ungkapan-ungkapan rujukan. Nah, menurut Hare ya, itu mengatakan bahwa peranggapan atau presuposisi adalah pengetahuan yang dimiliki oleh penutur dan lawan tutur yang melatar belakangi suatu tindak tutur. Sedangkan menurut Mukti US itu
Nah, sedangkan menurut Mukti ya, Mukti US ini peranggapan berhubungan dengan adanya makna yang tersirat atau tambahan makna dari makna yang tersirat. Ya, peranggapan itu adalah syarat yang diperlukan bagi benar tidaknya suatu kalimat. Nah, itu untuk tindak tutur ya. Selanjutnya itu kita akan masuk mempelajari yaitu tentang peranggapan ya. Kalau misalnya untuk peranggapan sendiri itu jenisnya yaitu ada peranggapan eksistensial ya. Mana peranggapan eksistensial ini adalah peranggapan yang menunjukkan eksistensi, keberadaan atau jati diri referen yang diungkapkan dengan kata definite. Nah, ini kalau misalnya untuk ini itu contohnya ya, mobil ya, mobil itu berjalan. Nah, peranggapan dalam tuturan tersebut menyatakan keberadaan. Yang pertama yaitu mobil itu berjalan, dan yang kedua itu berarti ada seseorang yang mengemudikannya. Nah, terus yang kedua itu ada peranggapan faktif. Untuk peranggapan faktif ini informasi yang diperanggapkan itu mengikuti kata kerja dan dapat dianggap sebagai suatu kenyataan. Nah, ini contoh itu kami menyesal mengatakan kepadanya. Nah, dari kalimat tersebut itu kalimat peranggapannya itu ada kami mengatakan kepadanya. Nah, terus yang ketiga ada peranggapan leksikal, yang keempat ada peranggapan non faktif, yang kelima ada peranggapan struktural, dan yang keenam ada peranggapan counterfaktual ya. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk ke implikatur ya. Ini mohon maaf karena penyampaiannya itu tidak urut seperti yang tadi awal saya sampaikan, tapi ini mengikuti alurnya karena susunannya enaknya seperti yang saat ini saya sampaikan, tapi isinya tetap sama seperti awal, cuma urutannya yang agak berbeda. Nah, dimana untuk implikatur makna tersiratnya, konsep implikatur itu kali pertama itu dikenalkan oleh H.P. Grace ya tahun 1975 itu untuk memecahkan persoalan makna bahasa yang tidak dapat diselesaikan oleh teori semantik biasa. Nah, implikator itu dipakai untuk memperhitungkan apa yang disarankan, apa yang dimaksud oleh penutur sebagai hal yang hal yang berbeda ya dari apa yang dinyatakan secara harfiah. Nah, makna tersirat, implikator adalah makna atau pesan yang tersirat dalam ungkapan lisan atau wacana tulis. Kata lain implikator adalah ungkapan secara tidak langsung, yakni ungkapan yang tidak tercermin dalam kosakata secara literal. Nah, itu untuk implikator, pengertian atau definisi dari implikator itu sendiri. Ini hanya itu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan ilmunya dapat kita amalkan ya, dan juga semoga kalau misalnya ini masih ada banyak kekurangan, saya yakin masih banyak kekurangan, lain waktu bisa kita perbaiki lagi dan kita lengkapi lagi. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.